terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Sebelum ibadah kita mulai, sebaliknya segala alat komunikasi kami mohon dengan sangat supaya dinonaktifkan. Tata ibadah kita pada hari ini adalah ujung tahun kuria atau peringatan kepada orang mati. Tema kita minggu ini persekutuan dan pelayanan berdampak. Tema nyatakanlah peran serta gereja dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat dan negara berdasarkan keadilan dan kebenaran. Tema kita mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memasuki akhir tahun gerejawi. Sebelum kita memasuki masa Advent, setahun telah berlalu perjalanan jemaat Tuhan, dan selama itu juga kita merasakan kasih setia Tuhan memelihara hidup kita. Jika kita melihat kembali ke belakang, banyak peristiwa yang tidak dapat kita prediksi. Namun semua itu dapat kita lalui karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dengan demikian, patutlah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kita. Pada saat ini kita juga mengingat kembali orang-orang yang kita kasihi, yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Waktu terus bergulir melintasi kehidupan kita yang fana ini dan lemah ini. Hanya satu yang kita yakini, Tuhan itu kekal hingga selama-lamanya. Kerajaannya tidak pernah berkesudahan. Marilah hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Singer menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, bait 1 sampai 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan
dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan itu sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kepada kota-kota kota-kota Yehuda, Yehuda, lihat lihatlah itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan maha kuasa, Engkau adalah pemilik hidup kami, semenjak kami di dalam kandungan, hingga kami besar, bahkan hingga akhirnya kami meninggalkan dunia ini. Roh kami memuji-muji Engkau atas keagungan dan kebesaran-Mu. Engkaulah Tuhan dari segala yang ada di sepanjang zaman. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang telah memberikan kekekalan melalui kuasa anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bernyanyi. Mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 8, bait 1 sampai 3. Gapura indah, aku
adalah firman Tuhan, pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 sampai 2. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Tuhan Allah kami, kini kami bersama-sama bersujud di hadapan-Mu. Jika kami merenungkan segenap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tak layak bagi kami untuk datang ke hadapan-Mu. Sebab hati kami curang dan pikiran kami dipenuhi oleh dosa. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu, arahkanlah pandangan-Mu kepada kami, umat yang lemah ini. Sebab tidak ada tempat mengadu bagi kami, kecuali kepadamu saja. Andai bataku, andai bataku.
Ya Tuhan, arahkanlah hati-Mu kepada kami, agar kami dikuduskan dari kuasa dosa yang kotor. Waktu dan kesempatan yang Engkau Akan sediakan bagi kami, seringkali kami sia-siakan dengan hal yang tidak berfaedah. Selayaknya kami menjadi saksi kebenaran-Mu, namun hidup kami lebih terarah kepada kebutuhan dunia saja. Selayaknya kami semakin bijak dan berhikmat, sebab Tuhan telah memberikan banyak waktu kepada kami. Hidup kami belum layak menjadi teladan dan menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kami. Padahal Tuhan menginginkan kami menjadi saksi atas kerajaan-Mu. Hamdai mataku, hamdai mataku, Ya Tuhan, arahkanlah hati-Mu kepada kami, agar kami dikuduskan dari kuasa dosa yang kotor. Firman-Mu telah mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga, sebab seorang pun tak tahu kapan akan terjadi kematian. Kami berjuang mengumpulkan harta duniawi, padahal semua itu akan berlalu. Sementara itu kami sering lalai mengumpulkan harta surgawi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Firman-Mu mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Namun kami seringkali lebih khawatir akan kehidupan dunia ini. hamdai mataku, hamdai mataku, Jika demikian, saudara-saudaraku, marilah lebih berjaga-jaga lagi. Semua kekayaan, kehormatan, dan kejayaan di dalam hidup ini akan berlalu. Namun firman Tuhan tak akan pernah berakhir hingga selama-lamanya. Dengarkan dan percayailah firman Tuhan sebagai janji keampunan dosa kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk, kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 bait 1 sampai 2.
mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan dan refleksi bagi kita selama kita masih diberikan Tuhan napas kehidupan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang diri sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian rohani, Selidiki Aku, nyanyikan 2 kali. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita masuki acara khusus. Acara khusus na pertama ama acara PNJ na paduahon lagu pujian dari Samas petulua ting ting 424. Ya, puji mahita PMJ ni Kuriata. Salam mubatagan upan. Ijon halamin wan jongjong pimpinan majelis ni Kuriata ay ma nasihol padaskon hubata terima kasih. Jana ibagas tonggo hita hubani Tuhan. Boy hita das bani ujung tahun kuria sadaryo. Tentu anggo ipikir hita bani pardalanan ni goluta. Tentu lang boy dasita halani gogota das subadi ujung tahun. Tapi halani panramotion pakon bolong ni nebata. Boy hita das bani ujung tahun kuria on. Jana bani minggu sadaryon huma. Aima bani minggu pardingatan hubani orang tua, keluarga, handai tolan hasoman haganupan, naduk perlubi, yalap na ibata. Ibagas minggu tasaderon, ipagol pahita. Nasihol makatahon hubata, lang HP buy torus guluta, dumubani harosun nungguta. Adong do panorangni. Langboy halani gogota, ibagas nasiadongan bata. Bani minggu sadarion ipagol pahita. Ase tetap marondos ko bani nebata. Halani iya do namamberi gulu ubata. Kepada anak-anak kami nama Poso, ini minggu ujung tahun gerejawi dan minggu untuk mengenang keluarga ataupun orang tua atau saudara. Menyatakan bahwa hidup ini atas kehendak Tuhan. Anggo sonai mahape dumma dean perdalanan persekutuan igari jatong. Tentu mari pasada hita urta pererap hita rasa persekutuan persaudaraan dalam Tuhan. Asebani tahun kuriada baru. Nasi oli masuk ke hita. Tetap marpasu-pasu na ibata. Jadi onma na ibadas kanami jon halami jongjong bendaharata kebetulan bertugas di luar kota. Das masalam nami hubata gadupan. Ase ibagas na memasuki holi tahun ujuk tahun na baru tahun kuria. Gerejawi ase marsada mahita sauhur sapanria bani horja apalagi sihol masuk kita ma periodisasi pimpinan majelis kuriaon tentu martonggo hita ise dobui na manuruskan ase diartong kita roh ku bani Tuhanta mamuji-muji pasangapon koran di Tuhanta.
Jadi salinari humbani hanami PMJ ibadaskan nami mahubata berbahagia mahita nabui das bani ujung janaroh bani ibadata saderion. Adong do bahak do iton na mungkin sihol roh dihut menutup ujung tahun kurion tapi halani situasi lang boiro. Jadi terima kasih kepada Tuhan boy kita roh. Jadi salinari selamat ujung tahun kuria mahubata ase gabi perenungan maon nasihol memperbaiki use bani tahun na baru. Jadi sonaima dasma salam nami wata ganupan hanggumar salam-salaman holi madob silup keluar minggu ini. Terima kasih sonaima segundol maita. Cara Yus Nagudawan pujian samas.
Terus berikutnya mah penting. Kita mendengarkan warta jemaat GKPS Harapan Indah pada minggu ini. Kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam 1 minggu ini. Yang pertama, hari ini Minggu 24 November, materi kelas CD akan dilaksanakan sehabis ibadah minggu di lantai 2 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Gresindo Sinaga. Nomor 2, hari ini setelah ibadah minggu akan dilaksanakan rapat panitia Natal di lantai 2. Yang ketiga, sesuai dengan hasil rapat pada hari Minggu 20 Oktober 2024, panitia Natal Jemaat GKPS Harapan Indah, anggaran dana yang dibutuhkan. Pertama, tok-tok riap jemaat untuk Natal minimal 100.000 per keluarga. Yang kedua, penggalangan dana untuk Natal diadakan kalender keluarga tahun 2025. Harga kalender 35 per eksemplar. Maksimal penyerahan foto akhir bulan 11. Jumlah foto minimal 3-6 foto. Yang keempat, sermon majelis GKPS Harapan Indah dilaksanakan Rabu 27 November 2024 pukul 19 WIB. Naman jabui aima Bapak Situa Ronaldo Sitopo. Yang kelima, seksi nama Poso akan melaksanakan latihan Natal pada hari Minggu 1 Desember 2024 setelah ibadah Minggu. Yang keenam, berikut jadwal sidang jemaat dan Natal GKPS Harapan Indah, baik itu kegiatan resort dan distrik 7, bisa kita lihat di slide. Yang ketujuh, bagi keluarga jemaat GKPS Harapan Indah, diinformasikan kembali untuk persembahan bulanan. Adapun peruntukan BNU bulanan untuk Sinode Pusat 60%, untuk resort 15%, dan untuk jemaat 25%. Yang kedelapan, dalam rangka update data jemaat yang masih terdaftar di GKPS Harapan Indah, maka setiap jemaat wajib memverifikasi data keluarga melalui perjumatanganan masing-masing. Data yang masuk pada perjumatanganan akan dimasukkan ataupun dilaporkan paling lambat 1 Desember 2024 sebagai data jemaat GKPS Harapan Indah update tahun 2024. Yang kesembilan, Kuria menyampaikan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Yang pertama, Bapak John Hotman Edianto Tondang, tanggal 22 November. Yang kedua, Bapak Herdiwanto Saragi, 23 November. Yang ketiga, pemuda Diarik Nevaldo Purba, 24 November. Yang ke-10, untuk kehadiran sermon majelis Rabu 20 November 2024, boleh kita lihat di slide. Yang ke-11, panitia Natal mengadongkon penggalangan dana berupa kalender resort hargani 35.000 per kalender. Dalam tiap satu kalender ada 3 halaman. Satu halaman boy imuat 1 sampai 2 foto. Jumlah foto maksimal 6 per kalender. Foto boy ikirim hu WA 081285297482 atau melalui email ardionaudioa@gmail.com.
Ubani hita asiboy list nalape mamesan. Bisa kita lihat daftar keluarga yang sudah memesan, dan bagi yang belum memesan diharapkan, karena ini untuk Natal Jemaat GKP Harapan Indah. Sekarang mari kita dengarkan laporan keuangan Jemaat GKP Harapan Indah tertanggal 24 November 2024. Total pemasukan dari Minggu 17 bulan 11, 8.292.143 rupiah. Total pengeluaran Minggu 17 November 5.699.000 rupiah. Sisa saldo per tanggal 17 bulan 11 2.593.143 rupiah. Saldo pada minggu sebelumnya 3.749.949 rupiah. Saldo akhir minggu 6.343.092 rupiah. Sekarang kita mendengarkan warta keuangan panitia pembangunan. Total pemasukan minggu 7.501.000 rupiah. Total pengeluaran minggu 10.000 rupiah. Total minggu sebelumnya 74.440.474 rupiah. Saldo akhir 81.931.474 rupiah. Sisa pinjaman jemaat kita ada 600 juta rupiah. Untuk daftar pelayanan di Minggu 1 Desember 2024, pengkhotbah Inang PW Lesnaria Borusinaga, Paragenda Inang Siamas Asriani Borusilangit, Pembondoding Bapak Situa Jarsden Damanik, Ting Bapak Siamas Hamcer Munte, Panggalang Sada Inang Situa Betnami Munte, Panggalang 2 Inang Siamas Priska Hutagalung, pemerhati Inang Siamas Jelita Purba, pemusik dari tim Kantoria, singer dari tim Kantoria, model ibadah model D bahasa Indonesia. Kesaksian pujian. Untuk Minggu 1 Desember 2024, TK Penabur akan melakukan pelayanan pujian di GKPS Harapan Indah, juga BDS, Sektor, dan Inang Naomi. Multimedia, Bang Faldo Purba, Bang Hendrik Sinaga, dan Bang Reynold Saragi. Untuk sekolah minggu yang melayani 1 Desember 2024, di kelas kecil, kakak sekolah minggu, pembawa firman, kakak sekolah minggu. Di kelas besar, kakak sekolah minggu, firman, kakak sekolah minggu. Kita mendengarkan yang masuk pada hari ini, Minggu 24 November 2024, persembahan bulanan Naparlobe dari keluarga Bapak Situa Jarsden Damanik 100.000. Yang kedua, keluarga Rudi Watsumbayak 100.000 rupiah. Yang ketiga, keluarga Herdiwanto Saragi untuk bulan November dan Desember 200.000 rupiah. Yang keempat, dari keluarga Bapak Siamas Janerson Damanik untuk bulan Desember 100.000 rupiah. Kita menerima bagal nyuhur dari yang pertama, nama Poso Faldo Purba untuk seksi sekolah minggu 100.000 rupiah, untuk seksi pemuda 200.000 rupiah, untuk Kaskuria 200.000 rupiah. Yang kedua, kita menerima persembahan bagal nyuhur dari keluarga Bapak Siamas Janerson Damanik untuk pembangunan 200.000 rupiah.
kita menerima cicilan janji iman kedua dari keluarga Bapak Syamas Baruli Haloho, 1 juta rupiah via transfer. Yang kedua, dari keluarga Situa Iriwin Sinaga, Boru Saragi, pelunasan janji iman 3 juta rupiah. Yang ketiga, pemuda Luki Sinaga, cicilan janji iman 100.000 rupiah. Total pemasukan uang dalam 1 hari ini 5.300.000 rupiah. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada minggu ini ada 91 orang. Terpuji nama Tuhan, demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Pasada hita uhurta, martonggo hita. Ham Tuhan nebata nami, malah syukur nami bani sadarion, bani persekutuan nami kuriamu kita pesarabam indah on. Jana sirsir hanami roh sihol mamuji pasangat pon korangi. Ham Tuhan nebata nami, bani panorang on, malas tumanggur nami, nabui hanami das, bani ujung tahun kuria sadarion. Ibotohkan nami do Tuhan, bueni pasu-pasumu pakon holongmu ban nami. Tapi haganuban ini, terkadang langsung nahi narosukon iurmu iorjaukan nami. Tapi tetap do marpasu-pasu ham buban nami. Terima kasih ma bani holongmu in Tuhan. Jana mangarap dohan nami hasi tong-tong tetap marpasu-pasu ham bani guluh nami. Guluh ni kuriamu. Keluarga lepas keluarga, naroh marminggu sadarion. Terima kasih ma Tuhan, isadari hanami do Tuhan, bani bue hagalekon nami. Ibagas pardalanan ni guluh nami Tuhan, nalang iharosukon hamba ni guluh nami. Jana bani unduk ni hurtoru ni hurokan nami. Ase marpanganju hamba ni haganupat ni. Ase martambah-tambah maholongmu buban nami haganupan. Terima kasih Tuhan. Bani pelayanan na adong itong-atongan ni kuriamu. Buedo hanami sama kanami pe langbun sa uhur. Jana buedo halani gulu ganup ari, mambain hanami langboy roh sirsir, mamuji pasangapon goranmu. Tapi kolongmu tetap do iberham uban nami. Bani haganupan in Tuhan, marpanganju maham. Martonggo hanami, bani pardalanan ni gulu nami ibagas sa taonon. Ye pergumulan nami. Baik masalah kesehatan, sunai ekonomi, sunai aginiomba na do ipasu-pasuam itong-atonga keluarga nami. Jana bue homa halani parguluhan noon. Mambain hanami madabu ibagas dosa. Mambain hanami merasa perlunan gulu duniaon daripada roh kubamu. Haganupan in Tuhan, jol managalek dohanan. Jana bani minggu sadarion, lambin isadar kon hanami Tuhan. Ase bani guluon hape
lang adong nabuyan dalho kanami, anggo lang martite roh ubamo. Terima kasih ma, bani pasu-pasu muin Tuhan. Jana ipaingat ham humahanami kuriamu, bani minggu sadarion, ay mapardingatan, hubani keluarga hasoman, nadopparlubi ialokham, napaingat kon hanami, marpanorang do hape kuluon. Lang adong na iandal kon hanami bani kuluon, asibun main hanami selamat. Tapi halani roh do hanami hubamu, gabi dapat haluahon hanami bani kerajaan. Terima kasih ma bani aganubanin Tuhan. Jana ondos hutanganmu mahoma pardalanan ni kuriaon, pardalanan ni keluarga lepas keluarga kuriaon, na memasuki tahun baru kuria. Lambin pokut mahanami, lambin memberi uhur mahanami, terlebih majelis na adong ikuriaon. Lang ay mambahin hanami berbeda pakon hasoman nami. Tapi ay madalan ni nasihol pataridakon, buwenan pasu-pasu mo indas huban nami. Jana ipadas ka nami ay huban ni hasoman nami. Ase ganupa nami boy marpalas nungkot. Terima kasih ma Tuhan, jana dumma itangarhan nami barita warta kuria. Nasihol ihor jauh ka nami, dumuhubani pelayanan itong atongan ni kuria mo. Ase ondos utanganmu main Tuhan. Ase tondimuton dinapasing. Gabi padiarhon haganu pelayanan itong atongan ni kuria. Ase tarida lambin markuasa koranmu itong atongan ni kuria mo. Terima kasih ma Tuhan bani haganupan pagdalanan ni gulong namin. Jana ondos hutanganmu mahanami, ondos hutanganmu magulong namin, marpaso-paso mahan Tuhan. Bagasguran niya na mo Tuhan Jesus Kristus. Juru selamat namin. Amen. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 329 bait 1 sampai 3. Tuhan
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hati dan pikiran yang terbuka, siap mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh menerima cahaya firman yang menerangi hati pikiran kami, sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan sukacita bersama dengan tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mahubata Genupan. Selamat hari Minggu. Bapak Inang, jemaat terkasih, juga nama Poso, bahkan juga ada anak sekolah minggu juga di tengah-tengah kita, Brian. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman dari Daniel 7 ayat 9 sampai ayat 14. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat 14, marilah kita membaca secara responsorial. Sementara aku terus melihat tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Inang kita genupan, kita pada hari ini merayakan ujung tahun gerejawi. Artinya kita di sini menyadari bahwa sesuatu yang diawali pasti akan diakhiri. Ada awal, dongdo mukahni, dongdo bonani. Tapi itu akan berjalan dan ada nanti ujungnya, ada akhirnya. Kalender pun seperti itu. Kalau di awal di kalender kita Januari, nanti akan ada akhir dari kalender kita yaitu bulan Desember. Dan di gereja kita, bukan hanya di GKPS, tapi di gereja-gereja di seluruh PGI, bahkan juga di gereja Katolik, ada yang namanya kalender gerejawi. Kalender gerejawi itu dimulai dari Advent pertama dan diakhiri di ujung tahun kuliah, yaitu minggu ini. Kalau di Katolik dikatakan ini hari Minggu Kristus Raja. Kalau di gereja-gereja Lutheran, inilah tadi itu minggu ujung tahun kuliah. Bapak Inang kita genupan, pada firman Tuhan di minggu ujung tahun kuliah itu pada umumnya pasti cerita tentang parousia. Apa itu parousia? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Atau itu dikatakan juga itu eskatologis, akhir zaman. Jadi ini bukan baru pertama kali di gereja kita minggu ujung tahun kuliah. Setiap minggu
sebelum Advent itu pasti namanya ujung tahun kuliah. Dan kita pasti mendengarkan firman tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan pada hari ini juga tentang itu. Dan kita memahami di sini tentang Daniel, di mana Daniel ini adalah suatu kitab dalam tanda kutip wahyunya perjanjian lama. Anggobani perjanjian baru adong pangukapon, adong wahyu. Kalau di perjanjian lama itu ada yang namanya kitab Daniel. Dan isinya itu nuansa-nuansa. Ya, kalau baju kan nuansa ya. Bajunya hari ini nuansa apa? Nuansa hitam ya. Gitu kan. Kalau di minggu ujung tahun kuliah, Daniel, wahyu itu nuansa-nuansanya pasti tentang akhir zaman. Dan bahasa-bahasanya itu agak-agak sulit dimengerti. Karena banyak menggunakan simbol-simbol yang kita harus pelajari apa artinya simbol itu. Maka saya mau sedikit demi sedikit menjelaskan tentang apa arti simbol-simbol yang disebutkan. Boleh ditampilkan ya multimedia. Daniel 7 ayat 9. Yang pertama di sana dikatakan, sementara aku terus melihat. Siapakah aku di sini? Aku ini adalah Daniel. Daniel adalah, ada di sini Daniel cuma mata ya. Ya, bukan Daniel cuma mata ya. Aku di sini adalah Daniel yang dipilih oleh bangsa Babel untuk diculik. Dari Israel diculik, diangkat, dibuang ke Babel. Kenapa diculik? Karena dia orangnya pintar. Nah, jadi Bapak Inang, ternyata orang-orang yang dibuang ke Babel itu adalah orang-orang yang pintar. Orang-orang yang bijaksana, dan mereka ditempatkan di istana. Termasuklah istana Daniel. Dan Daniel ini punya suatu kelebihan, dia bisa menafsirkan mimpinya raja waktu itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Ya, ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, ada 4 binatang katanya nanti, ya. Lalu Daniel inilah yang bisa mengartikan mimpinya. Banyak orang yang dicari, ditanya, tidak ada yang tahu artinya mimpi itu. Tapi hanya Daniel yang diberikan Tuhan dia kemampuan untuk menafsirkan mimpinya itu. Maka kemudian Daniel itu ditempatkan menjadi penguasa di Babel dan merangkap sebagai kepala bidang orang-orang yang pintar-pintar di istana. Nah, Bapak Ibu kehidupan, kemudian ternyata rajanya berganti, ya, Nebukadnezar meninggal dan digantikan oleh Raja Belshazzar. Dan kemudian Daniel itu kemudian bermimpi lagi. Nah, sekarang Daniel yang bermimpi. Tadinya kan rajanya bermimpi, sekarang Daniel yang bermimpi. Dia melihat kehadiran 4 binatang besar. Nah, siapakah 4 binatang besar itu? Adalah 4 bangsa-bangsa besar yang punya kuasa besar waktu itu. Waktu itu ada bangsa Babel, bangsa Media, bangsa Persia, dan bangsa Yunani. Keempat bangsa ini punya kuasa, punya banyak alat senjata, dan mereka bisa menang dalam peperangan. Tetapi ketika itu Daniel melihat, ya, Daniel melihat bahwa tahta-tahta diletakkan. Nah, apa artinya Bapak Inang? Bahwa tahta-tahta bangsa-bangsa yang kuat tadi itu akan ditaklukkan oleh Tuhan. Bangsa Media, bangsa Persia, bangsa Yunani itu akan ditaklukkan. Bangsa Babel sendiri pun akan ditaklukkan oleh Tuhan. Nah, sementara itu katanya, aku terus melihat di tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usia. Nah, siapa ini yang lanjut usia? Ya, ini huruf besar semua ini. Y, L, U. Ya kan? Yang lanjut usia. Siapakah artinya yang lanjut usia? Iya, betul. Yang lanjut usia ini adalah Tuhan Allah, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah yang punya kuasa memberikan kehidupan. Tuhan Allah yang diakui oleh Abraham sebagai Tuhan, hakim segala bumi. Dan Allah itu digambarkan sebagai yang lanjut usia, yang menghakimi semua orang
dan menguasai semua kerajaan pada akhir zaman. Dan Allah itu kemudian dikatakan berbaju putih seperti salju, artinya Allah itu kudus, suci, bersih. Allah itu digambarkan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ini menggambarkan bahwa Allah itu agung, Allah itu mulia. Ya kan Wida, Bapak Mabi Indonesia Luhur, udah mulai putih rambutnya ya. Iya. Berarti makin mulia dah Bapak ini. Iya. Mantap. Anggo Jambulan makin botan ini makin mulia doa ayat ini Bapak. Iya. Rambutnya putih bersih seperti bulu domba. Artinya keagungan Tuhan itu kelihatan. Bahkan tadi katanya kursinya itu bernyala-nyala. Nyala api, roda-rodanya seperti api yang berkobar-kobar. Artinya itu Tuhan akan datang membawa keadilan, kesucian, kebenaran, keagungannya. Akan datang, dia akan datang memberikan penghakiman, pengadilan yang terakhir. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Allah akan memberikan sungai-sungai api. Nah, ada sungai api yang timbul mengalir dari hadapannya. Inilah gambaran tadi itu penghakiman. Dia akan membedakan orang yang taat pada Tuhan akan ke surga, yang tidak taat akan masuk kepada api. Dan kemudian ada 1000 berlaksa-laksa, beribu-ribu malaikat yang melayani Tuhan. Dan kemudian mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Mereka juga membuka kitab-kitab. Mereka punya buku-buku kitab-kitab yang berisi catatan apa yang dilakukan oleh manusia saat dia hidup. Itulah yang dikatakan oleh Daniel dalam penglihatannya, penyingkapannya. Kita bisa sekarang memahami Bapak Inang apa artinya ya. Tadi kan bahasanya agak-agak sulit ya, tapi sekarang sudah kita pahami. Ya, coba ayat yang ke-9 lagi ya. Kita sedikit-sedikit aja, ayat 9. Nah, jadi kita sekarang dengan pemahaman dengan kalimat sederhana. Sementara aku, berarti Daniel melihat. Ya, sekarang Daniel sudah bisa melihat, mencerna, mengetahui, mengenal apa yang dia lihat. Dia tahu itu bahwa ternyata tahta-tahta kerajaan-kerajaan itu akan ditaklukkan. Tahta-tahta kerajaan itu akan ditaklukkan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah yang akan menaklukkannya. Dia dengan berpakaian putih, keagungan, kesucian, kemuliaannya, dia bawa keadilan, mau mengadili setiap orang, setiap umat manusia. Aku, Bapak, Inang, Nama Poso, Sekolah Minggu, semua akan dihakimi sesuai dengan perbuatan amal ibadahnya masing-masing. Bapak dan Pak Gunupan, apa artinya dari teks kita hari ini? Ternyata kita belajar di sini bahwa hidup kita ini tidak kekal, tapi hanya Tuhan yang kekal. Kalau kita manusia ini hanya sementara. Hari ini, detik ini, ada setidaknya 2 keluarga yang sedang berduka. Dan di depan mereka ada jenazah Bapak yang mereka kasihi. Yang pertama keluarga almarhum Bapak Setiwa Mansan Sinaga, Jemaat GKP Cikoko, rumah duka di Kalimalang. Yang kedua, Bapak almarhum Robinson Jaya Simanjuntak, ya, Jemaat GKPS Ancol. Hari ini juga, tadi pagi jam 5 meninggal. Sudah lama stroke, ada mungkin 4 tahun, 5 tahun lebih. Dan dirawat dengan sangat-sangat baik oleh istrinya dan juga anak-anaknya 3 orang. Dan hari ini dia mengakhiri perjuangannya. Hari ini, detik ini, di depan mereka jenazah bapaknya yang mereka kasihi, jenazah suaminya yang mereka kasihi. Dan ternyata itulah hidup. Ada awal, ada akhirnya. Ini juga yang kita kenang dalam minggu ini. Kenapa gereja mengenang orang-orang yang sudah meninggal dunia? Benar, karena meninggal dunia itu adalah suatu karya di mana ada Tuhan campur tangan di dalamnya. Ternyata Tuhan itu tidak hanya menguasai orang-orang yang hidup. Ternyata Tuhan tidak hanya menguasai orang-orang yang masih bernafas,
tapi juga Tuhan menguasai orang-orang yang sudah tidak bernafas lagi. Tuhan tidak hanya bertahta berkuasa pada kehidupan, tapi juga Tuhan berkuasa pada tahta maut. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita lihat kemudian di ayat yang ke-13, ya. Ayat 13, aku lagi katanya. Siapa di sini aku? Daniel, ya. Daniel terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang seorang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datang dia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Siapakah anak manusia itu? Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita kan sudah perjanjian baru, sudah tahu kita itu siapa itu anak manusia, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu katanya akan datang kedua kalinya itu, dan dia bertahta bersama dengan Allah Bapa Sang Pencipta, dan dia akan membawa penghakiman. Orang-orang yang semua yang hidup akan datang kepadanya. Orang yang meninggal juga akan dibangkitkan dan diberikan penghakiman. Tuhan sudah pernah meninggal, Yesus sudah pernah meninggal, sudah pernah mati. Kenapa meninggalnya dia? Iya, karena dosa kita. Yesus sudah pernah mati karena dosa kita di kayu salib. Tapi tidak hanya mati, dia sudah menang, mengalahkan kematian itu. Dia berkuasa atas kematian itu. Dia kalahkan kematian itu. Dia taklukkan maut itu. Maka kemudian Yesus itu menjadi penguasa kekal. Dia bangkit dari kematian, dia kemudian naik ke surga. Dialah yang bertahta. Itulah makanya disebutkan tadi bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa atas kehidupan maupun kematian karena sudah semua dilewatinya. Doma salpu genupan ai, doma ilewati hagdupan ai, kematian, kebangkitan, itu semua sudah ditaklukkannya. Oleh karena itu Bapak Inang, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Kita mengikut Tuhan Yesus, kita menyembah Dia karena Dia punya kuasa atas kehidupan maupun kematian. Bapak Inang kehidupan berarti kita pelajari di sini bahwa Daniel adalah orang yang takut pada Tuhan. Walaupun Daniel itu belum mengalami kematian, tapi dia sudah bisa menyingkapkan hal itu. Walaupun dia belum mengalami kematian itu masih terselubung, masih seperti tertutup bagi dia, tapi dia sudah bisa menyingkapkan itu, membuka selubungnya, sehingga dia bisa melihat, menyingkapkan yang tak kelihatan oleh orang-orang pada umumnya. Dia bisa melihat tadi bagaimana Tuhan Allah berkuasa. Yesus akan menghakimi baik orang yang hidup maupun yang mati. Kepada yang kehidupan, inilah kemudian yang kita pelajari dari Daniel, bahwa Daniel itu menjadi orang yang takut sama Tuhan dan dia mengikuti Tuhan. Setiap kita Bapak Inang yang mau mengikuti Tuhan, haruslah juga mau mendengarkan dan juga mau menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang-orang yang mengikut Kristus atau mengikut agama Kristen haruslah taat pada perintah Tuhan. Dan orang-orang yang mengikut Kristus itu haruslah aware. Aware artinya berjaga-jaga. Aware artinya waspada. Sebab tidak ada yang tahu kapan datang waktunya. Songon panakobon ngindo paruh ini Tuhan Yesus itu. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Yang tadi saya sebutkan itu Bapak Suka Masa Sinaga tiba-tiba meninggalnya. Kalau tadi Bapak Robinson masih artinya kita bisa pahami, dia sudah 5 tahun lebih stroke. Kita bisa pahami, tapi ketika tiba-tiba ada yang tiba-tiba, banyak yang tiba-tiba loh. Nah, di sanalah kita di sini sudah belajar. Ya, kebaktian minggu ini belajar. Mahal ini hari ini. Ya. Pelajaran yang paling berharga dalam kehidupan itu adalah bagaimana kita menghargai kehidupan kita.
Karena ada waktunya nanti nyawa itu akan kembali kepada Tuhan. Tanah kembali kepada tanah, air kembali kepada air, roh kita kembali kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu ke depan, pada minggu ini kita merayakan ujung tahun kuliah, kita mengingat bahwa manusia ada keterbatasan, dan oleh karena itu kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Kita punya perjalanan hidup masing-masing. Ada saatnya kita bersama-sama di sini, di gereja, sama-sama ibadah, duduk bersama memuji Tuhan, sama-sama dengan khotbah. Tapi ada saatnya kita di jalan yang kita jalani sendiri kita masing-masing. Kita punya tugas masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing, baik sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, inang, lansia, semua punya tugas masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita jalani tugas kita itu dengan baik. Karena adong do panorangi. Tadi PNJ sudah katakan, dong do panorangi. Ya, ada masing-masing waktunya kita. Saat kita masih bisa untuk belajar, belajarlah. Saat adik-adik yang kuliah masih bisa kuliah, kuliahlah. Ya, orang Munte, siapa yang kuliah di sini? Ya, kuliah yang serius. Bapak Inang masih punya pasangan? Tanggung jawab dengan pasangannya. Layani pasangannya. Selagi masih bisa loh. Ada waktunya nggak bisa lagi. Tanya sama Inang Bos Langit ini. Ada waktunya nggak bisa lagi kan Inang? Ada waktunya nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi nanti jangan menyesal. Ya, ini menyesal ya kan? Aduh, kenapa gak ku kasih kau makan waktu itu ya? Iya. Ya kok sekarang menyesal? Waktunya sekarang masih sempat kita melayani lah. Selagi masih ada nafas, hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Bapak Ibu depan saya menutup renungan kita pada hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 265. Udah ganti pemain. Tadi Bang Brian kan, sekarang Bang Roy. Alvino, ya terima kasih sudah diiringi. Kidung Jemaat 265. Lagu ciptaan Charles H. Gabriel. Ketika kita mengenang orang yang sudah meninggal dunia, ingatlah bahwa dia sudah bahagia. Dan bahagianya bukan bahagia yang sebentar, bukan bahagia sementara, tapi bahagianya itu adalah bahagia yang tetap, bahagia yang menongtong, bahagia yang abadi, bahagia yang berkelanjutan, bahagia yang everlasting, bahagia yang sadokahni-dokahni, saling nilelengna, bahagia yang selama-lamanya. Mari kita nyanyikan. Bila tugasku telah selesai, selamat aku nanti tiba di pantai permai.
dari refrain Ku Bahagia. Pertamanya. Bila ku pandang Tuhanku terang, aku bahagia, bahagia, tenang. Selama kita punya tugas, lakukanlah dengan baik. Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai pada kesudahannya, sampai kepada akhirnya, sampai kepada kita meninggal. Dan percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kita mahkota kehidupan. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami merayakan ujung tahun Suria. Kami mengingat sesuatu yang ada akan menjadi tidak ada. Sesuatu yang diawali akan diakhiri. Sesuatu yang dikerjakan akan juga dituai. Kami yakin dan percaya bahwa itulah bagian dari kehidupan yang sudah Engkau berkati, kehidupan yang sudah Engkau sertai, kehidupan yang sudah Engkau lindungi bagi kami sebagai pribadi. Kami yakin dan percaya juga Tuhan bahwa kami bisa mengenang kebaikan dari orang-orang yang kami kasihi. Ketika sudah terlebih ia lobham Tuhan, ketika orang yang kami kasihi sudah terlebih dahulu Engkau jemput, kami yakin dan percaya dia sudah bahagia. Mereka sudah bahagia bersamamu. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, suatu saat nanti kami juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk menghargai hidup kami, menghargai nafas kami, menghargai waktu kami, menghargai tugas kami, tanggung jawab kami. Mampukan kami untuk melakukan tugas kami dengan sepenuh hati, dengan maksimal. Biarlah kami juga mampu, kami sanggup melakukan perintah Tuhan selama kami masih ada hidup, ada di dunia ini. Inilah harapan kami ya Tuhan. Kami panjatkan doa kami ini Tuhan. Dengan ucapan syukur kami bersyukur untuk jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mendoakan Bapak John Hotman Elianto Tondang, ulang tahun Bapak Herdiwanto Saragi, ulang tahun pemuda Diarik Novaldo Purba. Juga mungkin ada jemaat kami yang lain yang berulang tahun atau juga ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah Engkau Tuhan memberkati saudara kami ini, supaya mereka Tuhan tetap merasakan karunia Tuhan. Berkatilah apa yang mereka lakukan, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah harapan dan cita-cita mereka, berkatilah doa mereka Tuhan. Sehingga mereka juga boleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang yang ada di lingkungan mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat-Mu GKP Harapan Indah dalam setiap rencana-rencananya. Kami yakin dan percaya di akhir tahun gereja ini Tuhan, kami sudah punya komitmen untuk minggu depan, bahkan juga untuk bulan depan, tahun depan. Biarlah kami mampu dan sanggup juga Tuhan bersama-sama. Kami tidak sendirian, tapi kami bersama-sama, Bapak Inang, nama pos maupun sekolah minggu, bersama-sama untuk melakukan, mengerjakan, dan juga mencapai harapan kami. Harapan yang indah, harapan indah bersama dengan Tuhan. Inilah harapan kami ya Bapa. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi.
marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, pemilik hidup kami dan segala yang kami miliki, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan setiap hari. Kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Berikanlah berkat melimpah kepada kami semua, melalui kasih anugerah-Mu yang besar. Ajarlah kami untuk semakin memahami betapa sangat mulia jika kami mau memberi dan berbuat kepada sesama kami. Sangat mulia ketika kami mempersembahkan hidup kami demi kemuliaan nama-Mu, melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku.
Tuhan Allah, Alfa dan Omega, Allah yang awal dan yang akhir, Allah yang kekal. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau setia menuntun hidup kami dengan kuasa dan kasih-Mu dalam menghadapi setiap perubahan dalam hidup kami, baik saat suka maupun duka. Kami menyadari bahwa dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap Engkau dan sesama, kami sering tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang masih Engkau berikan seturut dengan kehendak-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk menggunakan waktu dan kesempatan kami ini sesuai dengan firman Tuhan. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan dengarkanlah firman Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom mau batakan upan. Ya, selamat hari Minggu tene. Jadi malah suhurta anggoidah kita saderion malah suhur tene. Halani na mangiring-iring ibadah ta saderion aima nyombah ta na sedang proses pembelajaran. Jadi terima kasih homa kubani Bang Roy na mengajar-ajarin nyombahta aganupan. Jadi sada malas nyuhur domma boy melayani nyombahta bani kelas napa dua honon. Jadi terima kasih bani Tuhan, tetap semakin semangat ibagas pelayanan. Jana minggu naro 2 use. Minggu naro ni 2 use. Jadi maonom kelas kedua on mabuhay si dia. Jadi terima kasih bani haganupan pelayanan ninyong bata. Jangan hubani na siyang orang tua na memberi fasilitas subani ninyong bata. Terima kasih ma ipadaskan nami majelis kuriaon. Hasil lambin sunay madiar lambin dapat tambah waktu lambin biar tambah waktu lambin biar. Jadi salinari terima kasih ubat haganupan doma di arah kehidupan Mardalan, juga Bang Roy, terima kasih Bang Roy sudah mengajari di kelas kedua ini.
Anggo boy kelas ketiga berikut ini. Jadi anggo satu ketika merbagal masih dia, mereuni masih dia, atap ijabe holi hutan isi dia, di luar negeri pia anggo roh Indonesia maningor roh pasti warna palinda. Jadi aido surat-surat ta. Jadi ulang patah semari ta, apalagi majelis kuria ulang omma ujung tahun kuria, mari semua kita koreksi. Kan anggo dong nah kurang, oh berarti iberi kuat be pasu-pasu upadear mak. Jadi maningor sonai do ase hagadupan nyembah tahun generasi penerus di gereja ton boy sada si dia holi. Jadi sonaima jana tuga-tuga napa dua hondomu hubani perayaan Natal nasihol irayo kita. Adong mon resort, adong ma jemaat, adong ma seksi, adong nama poso, haganupan on ulang kami mabiar kita rohu gerejon. Anggo 10.000 dong duit ta bere hita 10.000. Anggo 20.000 dong duit ta bere hita 20.000. Tapi ulang hala di duit lang rohu gereja. On dosa don. Jadi ase kita pe lambin ringgas marci bere-bere halani marpan orang 2 songon dini yang bilanta. Jadi salinari ubata terima kasih bani kehadiranta bani ibadah ujung tahun kuliah. Sadion ipukah kita boy humai ujung kita kan adong dua alak boy memuka tapi lang dia mengunjungi tapi on boy pukah kita diuto mengunjungi. Jadi terima kasih mau ubata ganupan tambah-tambah mapas-pasun Tuhan ase hubani nasiam si partugas boy maju hulubi ase marsi salam-salaman kita. Iya, makasih.